Desa itu ada masyarakat desa, kesemuanya menjadi bagian penting yang harus diperjuangkan oleh Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Komisi 2 DPR RI. Pada saat itu kita bersama langsung audiensi di Komisi 2 jauh sebelum ada geliat politik mulai memang benar-benar organisasi perjuangan, bukan organisasi momen. Bahwa organisasi ini adalah benar-benar organisasi perjuangan, benar dilahirkan sebagai sebuah, kita tidak sedang memanfaatkan apapun yang sedang terjadi. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sedemikian masif, bahkan Menteri Desa. Pada saat yang lain, organisasi-organisasi yang mengatasnamakan desa akan agenda-agenda besar yang akan mereka lakukan. Tidak terbawa arus, kemudian terbawa arus yang kita tidak berani menjamin apakah undang-undang desa itu akan terrevisi. Agendanya karena saat sekarang politik sedang menghangat, kemudian isu revisi undang-undang desa mengemuka. DPN PPDI berinisiatif untuk mempersiapkan apabila memang undang-undang desa itu ada revisi. Tentu ada beberapa hal yang seperti sering saya sampaikan di beberapa media, revisi ini hendaknya meluruskan yang bengkok, memperkuat yang kurang kuat, mempertegas yang kurang tegas, dan memperjelas yang kurang jelas dalam pasal-pasal dalam undang-undang desa itu. Karena saat sekarang setelah undang-undang desa lahir di 2014, kemudian ada undang-undang cipta kerja, undang-undang desa seperti terkebiri. Kepala desa tidak lagi sebagai seorang yang memiliki kekuatan untuk membangun desanya sesuai prakarsa desa. Hasil musren Bangdes itu kadang-kadang setelah undang-undang desa ini terlibat oleh undang-undang cipta kerja, basis pembangunan desa itu berbasis sinergisitas, sehingga tidak murni lagi itu skala prioritas yang dibangun oleh desa. Terus kemudian aparatur pemerintah desa itu adalah pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris desa dan kepala urusan, kemudian unsur kewilayahan atau kepala dusun dan unsur pelaksana teknis. Dalam ketentuan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, aparatur pemerintah desa harus diperkuat. Mereka ini juga mengabdi untuk bangsa dan negara, profesinya belum diakui. Dan pada saat revisi undang-undang nanti, profesi perangkat desa harus diakui sebagai sebuah profesi yang harus memiliki hak satu, gaji, tunjangan-tunjangan seperti profesi-profesi yang lain, dan pada saat purna tugas juga mendapatkan pesangon. Kemudian dalam rangka membangun desa, bahwa seharusnya dana desa yang masuk ke desa itu kurang lebih di angka 15%. Karena apa? Dari 15%, salah satunya gaji harus berasal dari dana desa itu, sehingga tidak tergantung oleh ADD. Karena kalau ADD ada daerah yang tidak mampu dan merepotkan keuangan daerah, sehingga gaji kepala desa dan perangkat desa itu harus bersumber dari dana desa, sehingga kita memerlukan dana desa itu kurang lebih 15%. Tuntutan realnya adalah penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena penguatan sistem itu ada pemerintahan desa, ada lembaga desa, ada BPD dan LPM dan lain sebagainya, kemudian dana desanya. Jadi ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dan harus terpenuhi. Dan perangkat desa, sekali lagi saya katakan, masalahnya adalah belum diakuinya sebagai sebuah profesi. Jadi perangkat desa itu satu, unsur kesekretariatan, sekretaris desa, carik. Di bawahnya itu membawai kepala urusan, kemudian kepala kewilayahan atau kepala dusun, terus pelaksana teknis, kasih. Itu perangkat desa. Itu nasional itu diatur oleh undang-undang desa. Bahwa regulasi undang-undang ini belum sempurna dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah, sehingga generalis daripada undang-undang maupun PP ini belum sempurna dijabarkan oleh Pemda. Kaitan ini kita adalah tambahan dari kami untuk segera melakukan koordinasi dengan Kemendag maupun Gubernur dan Bupati agar melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan generalisnya. Karena di sini banyak yang belum paham sampai pemberhentian perangkat desa dipaksa.
yang satu dengan mengundurkan diri, dan lebih ironis lagi banyak yang diberhentikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya dari sisi inilah kita akan mencoba untuk mengingatkan dan memperjuangkan pada sisi diskriminasi terhadap undang-undang yang sudah berlaku. Ini cukup fatal. Beberapa daerah banyak yang diberhentikan di tengah-tengah jalan, padahal normatifnya sesuai dengan undang-undang sampai pada 60 tahun. Ini yang sudah terjadi, sehingga kami selaku pendiri PPD sekaligus sebagai penasehat PPDI ikut serta bergerak dengan teman-teman dalam rangka Rapimnas ini. Kita akan secara rigid bagaimana akan memperjuangkan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, normatif bahwa kami adalah selaku aparatur pemerintah desa mestinya ada pengakuan secara khusus oleh pemerintah desa. Jadi kita tidak terombang-ambing diskriminatif yang kemudian termarginalkan dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi tuntutan kita normatif, kita mandiri, tidak terkontaminasi dengan politik apapun. Mencoba untuk berdikari bahwa ini adalah norma yang betul untuk diajukan oleh PPD itu sendiri. Saya kira. Jadi hasil Rapimnas ini tentunya kita akan dibawa pada pemerintah secara hierarki, terutama adalah pemerintah yang terkait dengan bidang kami selaku pemerintah desa. Jadi kita memberikan satu siklus bahwa pengajuan ini adalah bersifat makro, kepentingan desa dan potensi lokal maupun potensi desa. Jadi tidak terikat dengan perangkat desa saja. Simbiosis mutualisme adalah perkembangan terhadap rakyat seperti apa. Kemudian bentuk-bentuk kebijakan terhadap rakyat itu cepat. Ini pun adalah salah satu lapor yang diajukan oleh kami. Jadi simbiosis mutualisme ini dari kelembagaan sampai ke rakyatan. Dulu memperjuangkan undang-undang desa itu cukup berdarah-darah, cukup lama, dan sudah sangat luar biasa sebenarnya. Dari 6 kali 2 ini jadi 6 kali 3 itu sudah lumayan. Nah ini kan minta yang sebenarnya enggak, ya kurang tepat lah. Dulu nggak ada dana desa, sekarang sudah ada dana desa. Sebenarnya yang perlu diperjuangkan justru substansi undang-undang desa itu dikembalikan secara murni dan konsekuen, karena sudah banyak tergerus dengan, bahkan ada yang diakuisisi dengan aturan-aturan bawahannya. Bapak Presiden pun ikut ngatur dana desa. Sebenarnya kan kewenangan yang diperjuangkan dana desa itu adalah sebuah kewenangan asas rekognisi subsidiaritas, menghargai hak adat istiadat asal usul. Terus ke masalah perangkat desa ini, bahwa wajar teman-teman perangkat desa ini memang juga harus ada pengakuan. Nek PNS itu dapat pensiun, contoh soal ini mengenai kesejahteraan. Nek sing jenenge polisi, tentara kan juga dapat. Memang perangkat desa itu juga cukup lama di dalam pengabdian, tapi kenapa setelah salah satu contoh ini, setelah Purna itu tidak ada aturan yang jelas. Ya oke lah, kemarin dapat kita perjuangkan melalui undang-undang desa, siltab dan sebagainya, tapi masih jauh dari kesejahteraan. Nah ini makanya teman-teman wajar, teman-teman orang desa ini memperjuangkan tentang kesejahteraan, tentang pengakuan keberadaan aparatur pemerintah desa yang paling bawah, yaitu perangkat desa. Ini mereka itu di lapangan terus. Jadi saya sudah purna ya, saya bukan apa-apa, tapi dulu saya ikut menulis sejarah dalam proses perjuangan undang-undang desa. Saya mendukung sekali teman-teman. Sementara ini kan teman-teman kepala desa aktif ini kan rencana mau aksi damai ke sana. Sekarang enak saja tinggal berangkat, disupport. Zaman kita dulu dihadang-hadangi, zaman kita dulu, tapi sekarang tinggal disupport. Cuma mbok ya tolong diperjuangkan juga inilah keberadaan teman-teman perangkat desa. Jadi sepakat kalau teman-teman berkumpul untuk nanti akan adrensi ataupun apapun namanya untuk memperjuangkan aspirasi teman-teman perangkat desa, wajar demi kesejahteraan teman-teman perangkat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Jadi semoga nanti acara ini berjalan dengan lancar.